Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di tempat ini, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong Kamu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya, dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar Tuhan, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah atau mengantuk. Berikan keterbukaan dalam hati kami, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan ketundukan. Siapapun yang belum percaya, tolong mereka bisa percaya. Siapapun yang sudah percaya, tolong mereka ditumbuhkan dan dewasakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaan setan dalam bentuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan kiranya Kau jaga sehingga semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Suatu perumpamaan yang sangat-sangat banyak dipakai ya, tapi juga sangat banyak disalahartikan juga ya. Jadi ini tidak ada urusannya dengan fondasinya itu Yesus atau bagaimana, sama sekali tidak ada. Tapi banyak orang menafsirkan seperti itu. Ini cuma mengatakan kalau orang cuma dengar dan tidak taat, itu seperti mendirikan rumah di atas pasir, gampang ambruk. Yang dengar dan taat, itu orang dibangun rumah di atas batu, ada banjir apapun tetap tegak. Jadi saudara, ini tidak ada urusannya dengan fondasinya itu Yesus atau apa, sebetulnya sama sekali tidak ada ya. Nah saudara, saya akan membahas pertama-tama adalah orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Banyak ya orang Kristen, Tuhan. Wah, kalau rasanya ngomong Tuhan salah sekali ya, tetapi tidak taat. Saudara, Tuhan, Tuhan tapi tidak taat. Ini ada dalam ayat 46, kita baca sekali lagi. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara, pertama saya akan bahas kata berseru Tuhan, Tuhan. So ini bisa menunjuk ada macam-macam orang ya. Pertama adalah orang Kristen yang menyatakan pengakuan iman. Memang gereja kita tidak pakai ya, tapi di banyak gereja ada pengakuan iman. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Saudara. Nah itu Tuhan ya. Mau keluar dari mulutnya Tuhan, Yesus Kristus dan sebagainya. Saudara, pengakuan iman itu orangnya mengaku Tuhan. Lalu kedua, orang Kristen yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ngaku pada orang lain, aku percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamatku. Bisa ya. Lalu ketika orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan dalam kebaktian atau pelayanan, mungkin pada waktu berdoa, atau bisa juga pada waktu menyanyikan lagu pujian. Kalau lagunya ada Tuhan, ya sudah ngomong Tuhan. Ya, jadi sudah banyak yang seperti ini. Nah saudara, pengakuan Yesus sebagai Tuhan memang merupakan sesuatu yang sangat penting. Kan dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nah cukup itu ya, ada pertamanya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membagikan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Soal iman tentu tidak bisa hanya mulutnya yang ngomong, hatinya lalu tidak percaya, itu cuma omong kosong ya. Tapi kalau mulutnya percaya, hatinya percaya, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, pengakuan Yesus sebagai Tuhan yang benar, bukan asal ngomong ya, itu hanya bisa terjadi jika ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 3. Ini khususnya bagian akhirnya ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Sekarang ini yang saya tekankan. Dan
Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara, ada orang-orang yang ekstrim ya. Kalau orang kerasukan setan katanya tidak bisa mengaku Yesus adalah Tuhan katanya. Saya tidak ngerti benar apa enggak, saya tidak tahu. Tapi saudara, itu ayatnya ini tidak ngomong seperti itu. Ya, ayatnya cuma ngomong kalau orang ngomong Yesus adalah Tuhan, kalau cuma dengan mulutnya, tentu tidak butuh Roh Kudus. Tapi kalau dia mengaku Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguh dengan percaya, dengan iman, tidak ada kemungkinan saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang membuat dia mengaku demikian, tidak mungkin. Ini menunjukkan mutlak iman itu anugerah, iman itu diberikan. Kalau Roh Kudus tidak berikan iman, kita tidak bisa percaya sebagai Tuhan. Hanya percaya mulutnya bisa. Saya percaya hatinya mustahil. Saudara dalam hati sudah percaya sungguh-sungguh Yesus betul Tuhan tertinggi di atas segala-galanya, sederajat dengan Bapa. Kalau saya bisa percaya itu, jelas itu karena pekerjaan Tuhan, tidak Roh Kudus. Kalau saya belum percaya itu, saudara belum Kristen. Tidak betul sudah dibaptis dalam gereja, saudara belum Kristen dan saudara belum selamat. Saudara, dalam pengakuan ini, kalau itu pengakuannya benar, terletak kekekalan saudara itu masuk kemana? Apakah surga atau neraka? Saudara, pada akhir zaman, semua orang akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat ayat ini ya. Ayat ini sering saya gunakan kalau nginjili orang dikatakan Yesus Tuhan, dia tidak mau percaya. Tak kasih ayat ini. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia tuh konteksnya Yesus ya. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus tertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, jadi ayat ini menurut saya suatu nubuat ya. Memang ada orang-orang yang menganggap ini bukan akhir zaman. Tapi kalau saya menganggap ayat ini menuju pada akhir zaman. Akhir zaman nanti, Yesus datang kembali kedua kalinya, semua lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau selama hidup saudara memang sudah adalah orang yang percaya, pada suatu saat akan bertelut, mengaku dengan sukacita. Kalau selama hidup saudara adalah orang yang tidak percaya, apakah saudara kafir total atau Kristen yang cuma ngaku mulut, pada saat itu saudara dipaksa bertelut, dipaksa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada gunanya, tetap akan pergi ke neraka. Jadi saudara, kalau saya ingin jelasin, saya bilang, daripada nanti akhir zaman kamu dipaksa bertelut dan mengaku Yesus Tuhan dan tidak ada gunanya, lah yang ngaku sekarang ada gunanya nih sekarang ngaku. Dan nanti akhir zaman dipaksa, gak ada gunanya, tetap masuk neraka. Siapapun yang belum mengaku, pikirkan saudara ya, pengakuan pada saat itu tidak akan menyebabkan orang diampuni. Itu cuma pengakuan terpaksa, adalah itu bukan iman. Mereka melihat Yesus adalah memang Tuhan. Lu sudah lihat, ya sudah bukan iman. Iman itu kan percaya yang tidak kita lihat. Sekarang kita tidak lihat, kita beriman. Hanya pada firman Tuhan ngomong Yesus Tuhan, oke, kita percaya, itu beriman. Tapi kalau nanti sudah melihat, itu bukan iman saudara. Jadi saudara, yang menyelamatkan itu iman. Harus betul percaya sekarang. Kalau tidak dipaksa nanti, dan tidak ada gunanya. Saudara, apa artinya pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Saya mengutip di International Standard Bible Encyclopedia mengatakan demikian. Kapanpun orang-orang Kristen yang berbakti mengucapkan pengakuan iman gereja yang mula-mula Yesus adalah Tuhan, mereka sedang mengakui keilahian Yesus Kristus. Yohanes 20:28, ini pengakuannya Thomas ya. Lalu Filipi 2 ayat 6, lalu ayat 9-11, ini ayat yang tadi baru kita baca. Mengakui hak pribadi Tuhan sebagai pemegang kuasa atau otoritas tertinggi yang mutlak dalam alam semesta, gereja, dan kehidupan individual. Kisah Rasul 36, Roma 10 ayat 12, Roma 14 ayat 8, 1 Korintus 8 ayat 6, Yakobus 4 ayat 15. Saya tidak membacakan ayatnya, bisa dibaca sendiri. Menyatakan tanggung jawab setiap orang kepada Tuhan, hakim yang adil benar, 1 Korintus 4 ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 1 dan ayat 8. Pembatalan kesetiaan mereka yang dahulu kepada banyak Tuhan kafir, dan penegasan kembali akan kesetiaan mereka pada satu Tuhan melalui dan di dalam siapa mereka melalui dan di dalam siapa mereka ada. 1 Korintus 8 ayat 5 dan seterusnya, 1 Timotius 5, 6 ayat 15 dan seterusnya. Saudara,
Jadi di sini kita melihat bahwa mengakui Yesus sebagai Tuhan itu jelas mengakui Yesus itu Allah ya. Allah yang betul sederajat dengan Bapa, dan mengaku Dia tertinggi dari segala-galanya. Dan juga kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak bisa punya Tuhan yang lain. Kalau masih percaya sama Buddha, kayak percaya sama Kuan Im, percaya sama saya nggak tahu apa saja yang lain-lain, saya nggak bisa bilang ini dewa, ini juga Allah. Nggak bisa. Ini sama seperti orang yang punya dua pacar atau sudah punya istri, punya will begitu ya. Ini nggak bisa, nggak mau yang di sini saudara. Mau sama aku dok. Nah aku cuma dikejar seret. Mikir, tak usah 100% atau 0. Saudara maunya Bang 2, dia nggak mau. Jadi saudara memang mau percaya Yesus Tuhan, jangan akui dewa lain manapun, tidak peduli agama apapun. Dan ini sebetulnya termasuk Maria saudara ya. Kalau Katolik ini ya memang mereka tidak mengatakan Maria itu Allah, tapi sikapnya terhadap Maria itu tidak terlalu beda saudara dengan sikapnya terhadap Tuhan. Dan itu yang tidak pada tempatnya menurut saya. Jadi sama saja dengan penyembahan sebetulnya. Makanya kalau dalam Kristen disebut Mariolatri ya, atau penyembahan terhadap Maria sebetulnya. Nah saudara, kita tidak boleh ya, hanya Allah yang boleh disembah, Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga pribadi ilahi, yang manapun kita boleh sembah, yang manapun doa boleh ditujukan kepadanya. Tapi di luar itu tidak ada satupun yang boleh kita sembah atau doa ditujukan kepadanya menjadi objek doa, tidak bisa. Jadi saudara, kalau mau Yesus sebagai Tuhan, buang semua dewa-dewa kafir dan sebagainya. Saya pernah bersama dengan satu orang, ya dia pendeta atau penginjil, saya tidak tahu, pokoknya hamba Tuhan ya. Dan gerejanya cukup gede. Waktu itu di Atlas Fitness Center. Lalu nginjili satu engkau gitu ya. Lalu orang ini mau nginjili, orang itu bilang, wah aku sudah punya agama. Nah, lalu apa yang dikatakan si penginjil ini? Oh aku ndak minta kamu pindah agama, aku cuma minta kamu percaya Yesus. Bagi saya saudara, ini omongan konyol banget ya. Jadi boleh tetap Buddha, orang itu Buddha ya, boleh tetap Buddha asal percaya Yesus. Saudara, tidak ada penginjilan model demikian ya. Kalau kamu mau percaya Yesus Tuhan, buangan Buddhamu, tidak bisa digabungkan. Kalau mau Buddha, buangan Yesusnya. Salah satu, sinkretisme itu tidak bisa kita terima. Jadi kalau nginjil jangan model seperti itu. Omongan apa? Percaya Yesus tapi tetap boleh Buddha, percaya Yesus tetap boleh pegang Kuan Im-nya begitu. Saya tidak mau seperti itu. Kalau kamu mau Kuan Im, buangan Yesusmu. Kalau saya Yesus-Yesusan, selesai. Ya. Kan saudara, poin kedua, berseru Tuhan, tetapi tidak taat. Saudara, ini pertama-tama ya, poin A, ini merupakan suatu kontradiksi. Karena kalau kita sebut dia tuh Tuhan itu yang tertinggi, punya otoritas tertinggi, berarti kita tuh budaknya sebetulnya. Kalau Tuhan lawannya pegawai, tapi kalau Tuhan lawannya tuh hamba budak. Bisa gak taat bagaimana? Menyebut Tuhan tapi tidak taat, itu suatu yang kontradiksi. Dan coba lihat ya kata-kata indah ini ya. Ini saya kira banyak dari saudara yang sudah pernah lihat ya. You call me the way, but you do not follow me. You call me the light, but you do not see me. You call me the teacher, but you do not listen to me. You call me the Lord, but you do not serve me. You call me the truth, but you do not believe in me. Do not be surprised if one day I don't know you. Engkau menyebut aku jalan, tapi engkau tidak mengikut aku. Engkau menyebut aku terang, tapi engkau tidak melihat aku. Engkau menyebut aku guru, tapi engkau tidak mendengarkan aku. Engkau menyebut aku Tuhan, tapi engkau tidak melayani aku. Engkau menyebut aku kebenaran, tapi engkau tidak percaya kepadaku. Jangan kaget jika suatu hari aku tidak mengenal kamu. Saudara, pada akhir zaman itu ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami lakukan ini, bukan kamu lakukan ini. Yesus bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Saudara, kontradiksi antara pengakuan di mulut dan kehidupan sehari-hari ini banyak sekali. Misalnya orang yang mengaku bahwa Allah itu ada, tetapi hidup seakan-akan Allah tidak ada. Ini yang disebut ateis praktis. Saudara, ateis teoritis itu saya tidak percaya ada. Tidak ada orang yang mutlak tidak percaya Allah, itu saya tidak percaya. Tapi ateis praktis banyak saudara. Yang percaya Allah ada,
tapi mereka hidup seakan-akan Allahnya tidak ada. Pokoknya aku mau hidup begini, aku mau begini. Peduli amat Allahnya mau ngamuk, mau senang, saya tidak ngurus. Nah ini arti praktis sudah ya. Lalu contoh yang lain saudara, orang kesal pendeta yang mengaku bahwa kitab suci adalah firman Tuhan. Gue banyak saudara ya. Kitab suci firman Tuhan, percaya. Amin. Nah, sangat banyak. Tapi saudara, tidak mempelajarinya ataupun mengajarkannya secara serius bagi pendetanya. Ya, pendetanya tidak mengajarkan serius. Oh banyak sekali. Gerejanya tidak ada PA-nya banyak. Gerejanya ada PA-nya yang datang tidak banyak. Itu yang jadi masalah. Ya. Saudara, kenapa kalau memang Yesus itu Tuhan, lalu saudara tidak mau mendengarkan, dia percaya dia guru, tapi tidak mau mendengarkan dia? Saudara, ini sesuatu yang tentunya kontradiksi ya. Memang harus kita belajar. Kalau kita percaya kitab suci firman Tuhan, belajar, tidak bisa tidak. Orang Kristen pendeta yang mengaku Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, banyak saudara. Ngaku percaya, iya. Nginjil, gak pernah. Apapun alasannya saya gak tahu, tapi gak tahu nginjil. Percaya Yesus satu jalan, iya. Nginjil, enggak. Tuh, kalau ini satu-satunya jalan, kok bisa orang-orang yang belum tahu itu enggak dikasih tahu? Kalau ini satu-satunya jalan, orang-orang yang menuju ke neraka dan kita biarkan, itu kasih. Seringkali pada waktu saya nginjil, buebat sampai rame dianggap tidak punya kasih. Lebih punya kasih saya yang gegeran nginjil untuk menyelamatkan dia, atau orang yang damai-damai tapi tidak berani nginjil. Yang mana yang dikasih? Diamkan orang yang menuju ke neraka. Saudara tahu orang itu pergi ke neraka, saudara diamkan dia. Saya tidak punya kasih belas. Keinginan nginjil harus ada, tapi tidak bisa ada kalau saudara sendiri belum pernah merasakan diselamatkan. Kalau saudara tahu betul-betul yakin aku harusnya masuk neraka karena percaya Yesus masuk surga, kalau itu ada, nggak bisa menang saudara. Nggak mungkin saudara diam. Saya akan nginjil dan ketemu orang yang pikirannya nggak karu-karu, kepingin betul kan. Makanya saya kalau di Facebook lah saya gregetan ya, orang kok bisa itu, kok belum diajari apa tuh. Dan saya kepingin meminta nginjil. Ya kalau diterima, ya 1-2 nerima. Saya senang juga ada beberapa yang saya nerima dan ya pokoknya kayak nganggep aja jadi kayak gurunya gitu. Apa aja. Tapi juga ada yang wah musuhnya tidak karu-karu, karepmu gak peduli saya. Tapi pokoknya saya lebih baik milih saya nginjil kegeran kalau perlu bapak kegeran daripada saya diem. Kalau saya diem ini konyol. Saya percaya Yesus satu jalan. Saya harus arahkan seadanya orang kepada Yesus. Kalau tidak, mereka pergi ke neraka. Yang keempat saudara, orang Kristen mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi tidak melayaninya, tidak menyembahnya, tidak mentaatinya. Dan saudara, kontradiksi ini yang menyebabkan Yesus mengucapkan ayat 46 ini. Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ketidaktaatan dari orang yang mulutnya mengakui sebagai Tuhan bisa terjadi karena mereka tunduk atau taat kepada manusia. Takutnya kepada orang, akhirnya tidak nurut kepada Tuhan. Ini yang sering terjadi ya. Apakah orang itu pendeta, apakah orang itu bos saudara, apakah orang itu orang tua saudara, saya tidak tahu. Lalu orang itu menyuruh saudara sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Wah, nek aku gak nurut, iki bos sih. Aku dipetat loro kabeh, gak punya duit lah, bambung lah. Nah, akhirnya mentaati orang, tidak mentaati Tuhan. Saya tidak peduli apapun alasannya, saudara. Kalau Yesus Tuhan, ini cuma Tuhan. Yang mana yang mesti lebih ditaati pada waktu perintahnya bertentangan? Saya kira semua orang tahu, tapi dalam faktanya banyakan orang milih naati orang. Ini kayak tok moto, bakal dipecat di belayan aku. Yang di sini kan masih urusan belakang. Urusan belakang, tapi urusan yang gede saudara mendol buri. Jangan pikir enteng saudara ya. Ini sama sekali bukan sesuatu barang kecil. Jadi saudara, hati-hati ketaatan terhadap orang. Tidak peduli siapapun orang itu adanya. Kalau dia menyuruh saudara melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan, atau melarang saudara melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka saudara harus mentaati Tuhan lebih daripada manusia manapun. Rasul-rasul diancam, jangan beritakan Injil. Tapi rasul-rasul tahu Tuhan suruh beritakan Injil kok. Maka jawab kita harus lebih taat kepada Allah
daripada kepada manusia. Karena mereka dihantam dengan sesuatu yang mengerikan, tapi tidak peduli, mati-mati. Dan akhirnya 10 dari 12 rasul itu mati syahid. Saudara, memang ketaatan Tuhan memungkinkan kita mati syahid, tapi dia sudah mati lebih dulu bagi kita. Kalau kita harus mati bagi dia, itu sebenarnya tidaklah terlalu banyak ya. Memang tidak ada yang kepingin mati syahid betulnya. Tidak ada yang bilang kepingin mati syahid, itu bagi saya omong kosong lah. Saya tidak kepingin mati syahid. Tapi kalau Tuhan memang haruskan, ya saya berharap saja dia berikan saya kekuatan, jangan sampai saya nyangkal pada waktu disiksa atau apapun. Saya dulu pernah tanya di gereja yang lalu ya, kalau ada orang paksa saudara untuk nyangkal Tuhan, meludahi Tuhan dan sebagainya, gimana? Wah, pasti tidak mau. Yakin. Iya, Petrus dulu ya yakin itu. Petrus dulu yakin sekali, tidak bakal nyangkal, mati pun gak nyangkal. Jebusnya gimana? Dia nyangkal paling banter 3 kali, setelah kutub dan sumpah lagi ya. Saudara, itu mengajar kita apa? Jangan percaya diri sendiri. Kita kira kita kuat. Enggak. Kalau Tuhan menguatkan, kita kuat. Kalau Tuhan tidak menguatkan, kita amblas. Saya tidak pernah berani yakin pada waktu orang tanya, kalau kamu disiksa, nyangkal Yesus apa enggak? Enggak tahu aku. Tergantung Tuhan kasih aku kekuatan apa enggak. Kalau Tuhan tidak kasih aku kekuatan, aku tidak bakal tahan. Saudara, gak gampang ya ngomong, wah bisa tahan. Saya tidak segampang itu ngomong, saudara. Kalau Tuhan menguatkan, kita tahan. Kalau Tuhan tidak menguatkan, kita tidak akan menang, saudara. Spurgeon berkata demikian, mereka menyebut atau memanggil Yesus Tuhan, tapi mereka melakukan apa yang orang lain katakan dan bukannya yang Yesus katakan. Sudah, setiap disuruh orang atau dilarang orang, selalu pikirkan perintah dia atau larangan dia sesuai firman atau tidak. Sesuai, silakan turuti. Tidak sesuai, tidak peduli dia siapa. Orang yang saudara takuti seberapapun atau saudara cintai seberapapun, atau takut atau cinta, itu yang sering membuat orang itu kita dewakan ya. Tidak bisa kita taati orang itu lebih daripada Tuhan. Sekarang poin B, saudara. Dengan melakukan seperti ini, mereka akan sama dengan para tokoh Yahudi. Pulpit Commentary itu mengatakan bahwa di bawah kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat 46 ini tersembunyi suatu pemikiran sebagai berikut. Pemimpin-pemimpin buta itu, maksudnya para tokoh agama Yahudi, mengaku Allah dengan mulut atau bibir mereka, tapi mereka hidup dalam dosa. Kamu, para pengikutku, ini Yesus ngomong pada muridnya, tidak boleh berlaku seperti itu. Bandingkan ini dengan Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini taat apa enggak? Taat, saudara. Tapi taatnya taat lahiriah. Itu yang Tuhan tidak mau. Kalau saudara sekedar datang ke gereja, secara lahiriah saudara taat. Tapi di gereja saudara ngelamun lalu tidur, apakah itu saudara taat? Omong kosong, saudara. Saya memberikan persembahan 10%, oh 10% kasih aku. Tapi ngasih sama hatinya cekot. Ini ngasih apa enggak? Lahirnya ngasih, tapi tidak dengan cinta. Gak ada gunanya ngasih model seperti itu, saudara. Apapun, saudara, motivasi itu luar biasa pentingnya. Rela atau tidak. Lah orang Farisi ahli Taurat ini taatnya luar biasa loh. Jelimet itu yang kecil-kecil taat ya kalau. Tapi saudara, semua agama mereka agama lahiriah. Hati yang betul mengasihi Tuhan? No way. Nah, apakah itu betul-betul taat kalau tidak dilandasi cinta? Tentu tidak. Makanya Yesus bilang, kamu ketaatnya harus melebihi mereka. Tidak bisa cuma ketaatan lahiriah, harus ketaatan dari dalam. Kalau saudara orang Kristen, sungguh-sungguh Roh Kudus pasti diberikan. Dan kalau Roh Kudus diberikan, dia akan mendorong dari dalam kita nurut. Kalau saudara taat tuh hanya karena takut sama orang, lampu merah mandek apa enggak? Ada jalan dilarang masuk, jalan nurut apa enggak? Nurut. Ada polisi dari situ ya, nombang. Lah, kalau saya nurut hanya karena polisi, apakah saudara tunduk pada firman? Firman menyuruh kita tunduk pada pemerintah ya.
Jadi kalau itu larangan pemerintah ya memang harus turuti. Jadi tidak bisa kita lalu nabras daerahnya sendiri. Jam 12 malam gak peduli, merah mandek kok. Tidak betul jam 3 pagi, jam 2 pagi sepi, ya mandek kok. Jadi saudara, ketaatan didorong dari dalam oleh Tuhan, tidak dari luar. Pada waktu saya dulu sudah Kristen, mula-mula masih jatuh saudara ya, masih nyontek apa, lalu satu kali mikir Kristen ngerpek ya, oh betul. Saya sebenarnya jarang ngerpek ya, tapi dikerpek orang gitu ya, orang nyontok ke saya. Lalu waktu saya mau bertobat, dah gak mau nyontok, gak mau dicontoh juga, nyontok juga gak mau. Nah akhirnya ngomong pelit saudara. Gak ngurus lah mau pelit gak pelit. Saya kalau ujian, saya milih duduk paling depan. Dan saya kerjakan secepat mungkin. Mari, periksa, kasih nom, keluar saya. Supaya terhindar dari godaan nyontoi orang. Tak tinggal keluar, selesai, habis perkara. Jadi saudara, bukan urusan masjid atau apa. Dulunya saya mau nyontoi, tapi saya tahu ini tidak boleh oleh Tuhan. Dan yang jengkel saudara, pernah ujian, belajar saya mati-matian. Waktu ujian apa? Gak dijaga gelas. Kuat orang buka buku. Dan saya tidak bisa buka buku. Tak jengkel. Yang mana bisa menang yang belajar sama yang buka buku. Kok gak buka buku dan dijaga gelas di ujiannya. Tapi saya rela biar dapat nilai lebih rendah, gak ngurus, saya tidak buka buku. Dan saya tetap ujian biasa. Biarpun tidak ada dosen yang melihat, saya tahu dosennya di atas. Jadi itu ketunggangan dari dalam. Tidak perlu yang ada yang jaga saudara. Kalau saudara perlu dijaga orang untuk bisa taat, lah saudara taat sama orang apa sama Tuhan ya, pikirkan saudara. Kalau memang mau taat Tuhannya, tidak ada yang perlu ngawat, yang gertak-gertak, tidak ada. Saudara akan nurut. Poin C saudara, seruan Tuhan, Tuhan yang sekedar disebabkan oleh pembangkitan emosi, tidak ada gunanya. Ada yang cuma intelektual, ada yang cuma emosi. Kalau intelektual banyak di dalam kalangan Protestan atau juga mungkin Katolik. Kalau emosi banyak dalam kalangan karismatik dan Pentakosta. Wah, rasanya wah, semangat sekali Tuhan, Tuhan dan sebagainya. Zaman sekarang banyak orang Kristen senang membangkitkan emosi, dan pada saat emosi dibangkitkan mereka teriak Tuhan, Tuhan, dan kelihatannya teriakannya dilakukan dengan sungguh-sungguh karena pakai emosi. Tapi hal seperti itu tidak ada harganya kalau cuma emosi. Emosi memang harus terlibat, tapi kalau hanya emosi itu tidak benar. Begitu badai pertama muncul, ini akan hancur. So, untuk menuruti nasihat Yesus ini, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa kita berhutang segala sesuatu pada Allah dan Juru Selamat kita, dan kita lalu mengambil keputusan teguh tidak berubah untuk menyerahkan hati dan hidup kita kepada Dia. Karena poin dia saudara, pengakuan iman harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gereja kita tidak pakai pengakuan iman, tapi saudara tahu pasti dari gereja lain sudah ada. Dan pasti ingat pengakuan iman dulu dan sebagainya. Saudara, harus dihayati ya. Jangan cuma sekedar ngaku tok di gereja, tidak ada gunanya bless. Yang penting saudara hayati, saudara iman sungguh-sungguh dan disesuaikan. Spurgeon berkata demikian, mempunyai pengakuan iman sangat berbeda dengan mempunyai kebenaran diukirkan pada loh hati. Hanya pengakuan iman banyak saudara. Kalau gerejanya Suhentol Liao itu ya, GBI Agrave Jakarta yang kita datangi tempoh hari debat lawan mereka itu ya. Kalau lihat pengakuan iman mereka, sekalipun ada poin-poin yang gak cocok dengan kita, tapi secara umum pengakuan imannya saya anggap Alkitabiah dan Injili. Jauh lebih banyak, bagus daripada kebanyakan orang. Masih pada Yesus terus jalan, Alkitab firman Tuhan dan pakai keselamatan hanya karena iman. Amin, percaya itu sudah. Jangan pikir Anda percaya perbuatan ya. Hanya karena iman ada saudara. Tapi saudara, brengseknya apa? Mereka tuh pemfitnah. Saya tidak habis pikir bagaimana dengan pengakuan iman seperti itu bisa fitnah kayak orang makan nasi. Rutin fitnahnya, terus-terusan gak ada marinya. Mungkin kalau jatuh sekali bisa, 2 kali bisa, tapi ini rutin dilakukan. Saya tidak habis pikir ini apa-apaan dari pengakuan iman seperti itu, dan hidup yang sama sekali tidak cocok.
Saudara, gereja Kristen punya pengakuan iman hebat-hebat ya. 12 pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman Athanasius, pengakuan iman Chalcedon, macam-macam saudara. Tapi saya mengatakan bahwa gereja Kristen punya pengakuan iman yang hebat. Tidaklah sama dengan mengatakan bahwa orang Kristen punya iman yang hebat. Pada waktu melakukan pengakuan iman itu, apakah saudara betul-betul mempercayainya? Dan apakah saudara betul-betul berusaha mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Bahwa pengakuan iman itu kelihatan teoritis itu bisa diwujudkan dalam hidup sehari-hari, ya atau enggak? Salah satunya mewujudkan tentang ketuhanan Yesus dalam ketaatan, dalam kehidupan sehari-hari, melayang Dia, mentaati Dia. Kalau Dia Tuhan, kita budak, hamba. Kalau hamba, taat dan pelayanan itu mutlak, saudara. Di mana ketaatan saudara? Apa pelayanan saudara? Pikirkan itu. Kan saudara, kita masuk poin kedua. Mendengar firman Tuhan tetapi tidak taat. Kita baca lagi ayat 47-49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadaku dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kata barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi sudah mendengar taat, mendengar tidak taat. Ini bangun rumah di atas batu, bangun rumah di atas tanah. Itu saja perbandingannya. Yang pertama sudah mendengar, itu jelas merupakan hal yang penting ya. Kalau tidak dengar, harusnya yang ditaati apa? Banyak orang bilang nggak usah lah belajar teman-teman, nggak usah, yang penting nurut. Lo dia nggak ngerti sih dituruti apa tuh? Ngerti dulu memungkinkan nurut. Kalau nggak ngerti, nggak ngerti lalu mau taat apa yang taati? Kesan mendengar itu penting ya. Tuhan Yesus berulang kali mengatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9, Wahyu pasal 2 pasal 3 keluar berulang kali. Lalu coba lihat ayat ini ya, Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Ini sudah diharapkan ya. Cinta pengetahuan, bukan pengetahuan umum, pengetahuan firman yang dimaksudkan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya sering kali ya, orang tegur dalam internet dan pakai ngamuk gitu ya. Tak kasih ayat ini, tambah ngamuk, tambah tak bilang kita ngamuk. Yang membenci teguran itu dungu memang. Pengkhotbah 17, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar. Ada lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saudara, kalau datang itu memang untuk mendengar atau enggak? Percaya saudara, banyak orang pergi kerja bukan untuk dengar firman. Di gereja ini rasanya tidak akan datang mereka. Datang sekali gak balik. Kalau memang bukan tujuannya dengan firman. Soalnya khotbahnya tuh, mati ya. Ini hari ini khotbahnya 9 halaman. Mungkin mari jam 8 deh. Ya Pak, mau pulang sekarang? Saudara, kalau memang menghampiri untuk mendengar, kenapa lu dikasih banyak kok gak seneng? Kedowo nek sampe bokong jarem kabeh. Saudara, daripada gereja-gereja yang tidak ada firman, ngenes setengah mati, lebih baik kebanyakan kan. Aneh loh ya, naik saudara pergi restoran ya, dikasih piring kosong, mari itu pulang suruh bayar kayak ibone, gak ngamuk-ngamuk saudara, mati gak balik lagi lah gitu ya. Tapi pergi gereja, data isinya firman nol, gak ada apa-apa, gak ada apa-apa belas. Kolektor dia jalan ya rela bayar nih, datang terus berminggu, goblok setengah mati loh. Aneh loh, kenapa dalam dunia jasmani dan rohani bisa beda? Di sini saya kasih banyaknya, ngomel. Lalu bayar dari restoran dikasih makanan wakil, lu gak ngomel bak pulang, coba sentem. Aneh, tapi pada rohani kuaken. Saudara, yang pikir ya, pergi ke gereja untuk mendengar, motivasi yang memang untuk belajar, itu penting sekali. Saya pernah
bukan pernah, sudah sering ya khotbah di gereja-gereja lain tertentu ya. Kalau saya khotbah 1 jam, lalu dia mulai setengah jam mulai teler, itu masih bisa dimengerti, biarpun itu tetap. Ini enggak. Begitu saya start khotbah, dia sudah langsung lempeng. Waktu nyanyi puji-pujian, wih semangat nih gereja semangat, kayak buat hebat-hebat tuh. Begitu masuk firman, mulai khotbah, baru start khotbah ngelepek sudah. Loh ini apa? Mulai mari laku di sini. Banyak yang seperti itu, dan saya tidak habis pikir mau jadi apa orang itu seperti ini. Sehebat apapun khotbahnya, tidak ada gunanya. Ada yang begitu mulai khotbah, dia mainan jari gini. Tapi gue tak gregetan. Ini orang seperti itu banyak sudah. Wancak nusa arat-arat. 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3 ya. Dan jadilah sama dari bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Selalu ingin rindukan firman itu harus, saudara ya. Yakobus 1 ayat 19, hai saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Ingat ya, konteksnya ayat ini dalam konteks kita berhadapan dengan firman, bukan dalam segala konteks. Cepat mendengar lalu cepat mendengar gosip gitu ya. Ini enggak benar belas, saudara. Lambat bicara, oh lambat bicara. Makanya aku suruh khotbah, enggak mau jadi chairman, enggak mau suruh nginjil, enggak mau ngajar kalau enggak mau. Katanya suruh lambat bicara. Lo ini dalam saudara dengar firman itu loh, lambat bicara, jangan ngomong-ngomong. Itu maksudnya. Diterapkan dalam hal lain jadi kacau balau. Lambat untuk marah. Dengar firman itu juga seringkali orang ngamuk, saudara. Aku disikat kurang ngajar, pikir dia sopo deh. Atau doktrin saya enggak cocok sama dokter, ngamuk. Nah, lambat untuk marah. Kalau dengar firman ini berlaku. Tapi yang saya tekankan di sini, cepat untuk mendengar. Dalam hal lain mau lambat mendengar tak ngarep pula. Khususnya kalau dalam hal gosip, lambatlah mendengar. Dia cepetin dengar gosip. Tapi kalau dengar firman, ini perintahnya, cepat mendengar. Kasih 2 telinga 1 mulut. Namanya mulut jangan banyak ngomong, telinganya lebih banyak dengar. Itu dalam urusan firman. Lalu saudara, Spurgeon berkata demikian. Perumpamaan ini menggambarkan 2 golongan pendengar, tetapi tidak berbicara apa-apa tentang mereka yang bukan pendengar. Ada puluhan ribu orang bagi siapa pemberitaan Injil bagaikan musik di telinga mayat. Musik di telinga mayat, kalau ngomong enak ya. Mereka menutup telinga mereka dan tidak mau mendengar, sekalipun itu adalah kesaksian mengenai anak Allah dan hidup yang kekal, dan cara untuk lolos dari murka yang kekal. Orang-orang ini seperti apa? Mereka bisa digambarkan seperti orang yang tidak membangun rumah sama sekali, dan tidak mempunyai rumah pada siang hari, dan tidak mempunyai perlindungan pada malam hari. Pada waktu kesukaran duniawi datang dari badai, orang-orang yang tidak mau mendengar kata-kata Yesus ini tidak mempunyai penghiburan untuk membuat mereka bergembira. Pada waktu penyakit datang, mereka tidak mempunyai sukacita di hati untuk menopang mereka. Dan pada waktu kematian, badai yang paling hebat menghantam mereka. Mereka merasakan kemarahannya secara penuh, tapi mereka tidak bisa mendapatkan tempat untuk bersembunyi. Mereka mengabaikan rumah untuk jiwa mereka. Dan pada waktu badai dari kemurkaan yang maha kuasa datang dengan tiba-tiba, maka dalam dunia yang akan datang mereka tidak punya tempat perlindungan. Sia-sia mereka meminta batu-batu untuk jatuh ke atas mereka, dan gunung-gunung untuk menutup atau menimbun mereka. Ini bisa dilihat Wahyu 6 ayat 16 ya. Pada hari itu mereka akan tidak mempunyai perlindungan dari kemurkaan yang benar dari yang maha tinggi. Ya, jadi saudara, yang perumpamaannya bicara tentang orang yang dengar dan taat, itu bangun rumah di atas batu. Dengar dan taat, bangun rumah di atas pasir. Yang nggak dengar, nggak bangun belas, katanya dia. Nah, nanti kalau kemurkaannya datang, nggak punya perlindungan belas. Dengar nggak taat saja, ambruk rumahnya. Yang nggak dengar, nggak punya rumah belas, lebih celaka lagi. Jadi saudara, nggak punya rumah belas, jangan. Nah, bangun di atas pasir ini dengar tapi tidak taat, jangan juga. Dengar dan taat, ini bangun rumah di atas batu, itu yang diinginkan ya. Spurgeon berkata lagi demikian, oh temanku, jika firman Allah datang kepadamu dan engkau menolak untuk mendengarnya, dan karena itu tidak percaya pada Yesus tetapi mati dalam dosamu, apakah ini selain bunuh diri jiwa?
Saudara, bunuh diri fisik itu tolol ya. Tapi ada yang lebih tolol, bunuh diri jiwa. Dan lebih cilaka. Saudara, jangan remehkan Injil. Kalau pengkhotbah ngomong tidak sesuai firman, saudara mau remehkan tak sukamu. Tapi kalau pengkhotbah ngomong sesuai firman, kalau pengkhotbah memberitakan Injil, tidak peduli dia siapa, saudara meremehkan sama dengan meremehkan Tuhan. Apakah yang ngomong itu Roy? Wow, buta kok. Si enom lagi piye umur 30 tuh aku kok. Atau yang ngomong itu orang yang tua, Stephen Tong, atau sedengan kayak saya. Apakah dia punya gelar PhD atau tidak punya gelar? Tidak jadi urusan, saudara. Ngomongnya sesuai firman, ya atau tidak? Kalau ya, saya remehkan Tuhannya. Tapi kalau dia doktor dan sebagainya, tapi ngomongnya tidak sesuai firman, jangan digubris. Saudara, jangan peduli sama orangnya ya. Tapi beritanya benar sesuai firman, tunduklah. Karena kalau tidak tunduk, saudara tunduk sama Tuhan. Tuhan menambahkan dalam mengutip Ibrani 12 ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Saudara, jangan abaikan ya, menolak firman. Menolak itu bisa ngamuk, maki-maki pengkhotbahnya, atau bantah dan sebagainya. Bisa juga cuma diam aja cuek, baban karep mulah ngomong apa. Bisa. Pokoknya ndak menyetujui, ndak mengaminkan, ndak lalu mentaati. Itu sama dengan menolak, saudara. Hati-hati ya. Jadi saudara, mendengar itu yang sangat penting. Maka kita bukan hanya harus mendengar ya, tapi juga harus hati-hati untuk tidak mendengar secara salah. Misalnya saudara, pertama poin A, mendengar yang salah itu adalah mendengar tapi tidak maju dalam pengertian. Kelihatannya aneh ya. Mendengar kok bisa tidak maju, gimana toh? Kenyataannya banyak loh. Kitab suci menyatakan adanya orang-orang yang sekalipun kelihatannya selalu mau belajar, tapi tidak maju-maju dalam pengertian. 2 Timotius 3:7 ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, kelihatannya ya, wah minta firman, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Aneh tapi nyata. Saya kalau lihat orang-orang tertentu, ada yang memang kelihatan bodoh, akhirnya rendah tuh ya. Maka saya tidak terlalu heran kalau orang bodoh ini tidak maju-maju dalam pengertian. Tapi toh saya melihat ada orang-orang bodoh yang maju dalam pengertian. Tapi yang heran saudara, ada orang yang kelihatan pendidikan tinggi, IQ-nya tinggi, dengar terus, tapi kok aneh. Saya lihat dia nih tanya, kok tanyaannya gak mutu. Dari pertanyaan orang, saya bisa memperkirakan kerohaniannya di mana, saudara. Orang yang kerohaniannya tinggi, tanyanya tuh tidak biasanya tanya yang konyol-konyol begitu ya. Tanya tindakan ini boleh apa enggak, tanya tindakan ini boleh apa enggak. Itu pertanyaan, ya boleh lah tanya gitu kadang-kadang. Cuma terus-terusan tanya itu terus ya lucu, saudara. Tapi banyak seperti itu. IQ tinggi, pertanyaannya konyol-konyol, pertanyaan hal dasar yang seharusnya sudah lama dia tahu, kok ada bisa tidak tahu? Kenapa orang pintar IQ tinggi bisa kelihatannya diajar, kelihatannya mendengar, tapi tidak maju-maju dalam pengertian? Mungkin ini seperti tanah tepi jalan, saudara ya. Matius 13 ayat 18-19. Karena dengarlah arti perumpamaan penabur itu, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkannya dalam hati orang itu benar ditaburkan di pinggir jalan. Atau seperti Matius 13 ayat 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sudah ada orang yang dengar tapi tidak ngerti. Karena apa, saudara? Jelas mereka belum percaya. Kelahiran baru belum ada,
pencerahan dari Tuhan tidak ada, kita jadi kayak bedes kopon. Ini hurufiah, saudara ya. Dengar, tidak maju. Ada loh orang seperti itu, tidak satu dua, banyak, saudara. Saya serius dengan hal ini. Kalau saudara menanti saudara seperti itu, sadar, saudara bukan cuma sekedar bedes kopon, saudara bedes kopon yang akan masuk neraka. Ya memang iman anugerah, tapi tetap kita disuruh beriman. Boya apa caranya? Dan kalau saudara beriman, saudara tetap salah, biarpun iman itu anugerah. Yang poin B, saudara, mendengar yang salah ini adalah tidak maju dalam kemampuan mendengar. Ini orang yang maunya dengar yang gampang, saudara ya. Saudara waktu dengar, saya pertama kali dengar khotbah di sini ya, nggak pernah datang, nggak pernah dengar saya, lalu dengar saya khotbah model seperti ini. Wih, gila, ngajar apa-apaan. Saya masih ingat Golgota waktu pertama didirikan, masih persekutuan ya, itu di rumahnya Edi, lalu pindah ke Dinoyo dan sebagainya. Yang dari stres itu aja, kayak Pak Rizal, kayak Haryo dan sebagainya, saya ketok modelnya, kayak orang kelenger. Karena beda ngajarnya, eksposisi lain tuh suka didengar. Belum lagi nih saya kasih kutipan-kutipan tak banyak-banyaknya, orang kelenger baca seperti segituan. Nggak maju dalam kemampuan dengan maunya dengan yang gampang-gampang, banyak dongeng, banyak kesaksian, banyak sharingnya, banyak leluconnya, lah itu senang. Barang uangnya Yunani, Ibrani, Inggris, King James, ngomong begini, NIV ngomong, waduh, jauh merah. Saya dulu pernah di Atlas kenal seorang cewek, lalu saya ajak ke gereja. Nah, datang dia ke gereja waktu itu masih di Exodus, saudara ya. Datang, dia dengar kebaktian dan sebagainya. Lalu besoknya ketemu lagi di fitness, saya tanya, ya Pak? Aku heran aku. Waktu datang tuh, kan waktu belum musim pakai LCD ya, pakai UHP. Kebaktian UHP nggak dipakai, nyanyi kan pakai buku waktu ya, pakai buku. Kebaktian UHP nggak dipakai. Khotbah, waduh pakai UHP, wah betul Ustaz. Jiwanya itu khotbah yang lain. Dan dia mengatakan cek angel itu dengan nada negatif waktu itu. Tak seneng dia pokoknya angel seperti itu. Lalu saya tanya, kamu sekolah loh? Kuliah loh? Iya kuliah. Angel loh? Angel. Kok mau angel? Penting mana kuliahmu sama firman? Dia ngomong sama pendeta, dia tidak berani ngomong penting kuliah, saudara. Habis sulit saya. Dia ngomong penting firman. Lah nek kuliah angel kamu mau, kenapa nek firman angel kamu tidak mau? Tapi saudara, dia tidak bisa ngomong, tapi tidak datang lagi. Saudara, orang memang kalau saudara baru pertama jadi Kristen, lalu saudara kepinginnya khotbah yang gampang-gampang, yang banyak lelucon dan sebagainya, tidak bahas yang dalam-dalam gini, masuk akal. Saya bukan menolak hal seperti itu, tapi pokoknya kasih firman yang gampang, saudara mesti mau. Masuk akal. Nggak bisa saudara bayi baru lahir dikasih ini Pak, apa kupang begitu ya? Kom. Dulu saya sering pakai permawan ke kompiang, sampai ada orang bilang, Isa, bayi kasih kompiang, dimut terus sama bayi, ini selesai kompiang yang nyonyut. Nah saudara, memang pada waktu pertama nggak diharapkan saudara dari siapapun pertama lalu dengar pelajaran begini, enggak. Tapi saudara, bayi itu nggak bisa kepingin susu terus ya. Nek bayi 3 bulan, 6 bulan kepingin susu oke. Nek 3 tahun kepingin susu terus sudah aneh. Nek 13 tahun gak waras. Ya enggak? Dia mesti naik, dan yang memberi makan juga mesti naik. Saya dulu waktu pertama buka gereja pulang dari Amerika ya, Leo Sutanto ajak saya buka gereja, lihat saya khotbah, wah orang ini bongol kata dia. Cak, gabung buka gereja. Lalu saya baru khotbah 2 kali saudara. Saya dipanggil, Budi, khotbah tidak boleh gitu, harus yang suka seperti Stephen Tong.
pikir kamu ini sing sekolah teologi aku apa kamu toh? Dia menang tuwek tok ae. Dia ada sekolah teologi belas kok. Diam saya. Sampai pertama saya ngomong, saya gak tahu orangnya kok. Ya tak ajar gampang dulu, nginjil kasih gampang. Tapi saudara, saya naikkan pelajaran, naik. 1 tahun, 2 tahun, Leo Sutanto dengan aku. Dia sendiri, maaf bukan menghina, orangnya memang IQ-nya agak rendah, pendidikan tidak tinggi. Dia kelenger dan dia ngomel, wih, gereja jadi sekolah teologi ya Budi. Loh dulu minta angel dia. Tak kayak angel sekarang, rasa no. Kangelan itu angel sekarang tuh jauh lebih gampang dari ini sekarang. Itu dia sudah kelenger, nek dikasih pelajaran ini, munyer saudara, pulang nggak tahu jalan dia. Saudara, kita mesti maju dalam kemampuan mendengar. Belajar dari sekolah, pertama diajari 2 tambah 2 sama 4. Nek setahun diajari begitu terus, pecatan guru nih. Nek kayak saudara goblok terus. Lah gitu. Harus belajar kali-kalian nanti sudah bisa pangkat dan sebagainya, diferensial, integral. Kan begitu mestinya. Lah belajar firman juga mengharapkan gampang terus, itu tidak wajar saudara. Kita orang Kristen disebut murid. Murid mana saudara kelas 1 SD terus, playgroup terus. Gak lucu murid pada begitu. Dan kalau guru nuruti muridnya, tidak naik-naikkan tingkat pelajarannya, gurunya gak bek juga podo ae. Tapi saudara harus ditingkatkan. Dan saudara sebagai murid meningkatkan kemampuan untuk mendengar. Dulu bisa denger sing dongeng-dongeng, tapi lama-lama masih bisa denger. Nah setiap kali wangel, bang angel kalau Pak Budi aku tak turu ae. Nah, ya saudara gak maju-maju saudara, belajar mengantuk. Kasih orang peneliti, boyong apa gak tahu, kasih orang ganjel gak ngerti apa. Dengar terus, paksakan. Dan saudara, coba lihat ayat ini ya. 1:3. Dan aku saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Bayi, Kristen tapi bayi. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Loh, lucu. Oh dulu gak apa-apa, sekarang ya belum bisa. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika diantara kamu dan sebagainya. Ini tidak maju dalam kemampuan mendengar. Ya, lalu kita lihat Ibrani 5:11-14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Tadi kan masih cepat mendengar, ini lamban mendengar. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari waktu, sudah seharusnya jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera dan sebagainya. Jelas saudara, ayat ini mengatakan ya, ada susu makanan yang untuk bayi Kristen, tapi masih meningkat. Bayi pertama susu, terus ya kayak iling urutan pisang digerus, bubur, nasi. Lama-lama kotot-kotot itu bisa makan. Krokot apa saja bisa. Naik terus, naik satu lagi balik susu lagi deh. Kompong kabeh gitu. Wis krokot-krokot gak iso saudara. Ya. Saudara, saya juga begitu ya. Waktu dulu pertama-tama jadi calon hamba Tuhan. Wah, durek baca buku Nelu Belkov tuh, wah ngelamit-lamit ya. Sudah Inggrisnya ya gak terlalu bagus, teologianya pun terlalu sukar. Tapi saya berusaha dan ya masih bisa. Tapi bukunya Calvin, amit-amit sudah gak bisa. Sehingga sampai waktu saya di sekolah teologi ada orang yang tanya pada saya, bukunya Calvin bagus gak? Welek, gak seneng kamu. Tapi di sekolah teologi itu mulai belajar bukunya Calvin. Aku bisa ngomong elek dulu gimana ya? Bagus sekali. Kenapa dulu ngomong elek? Bagi bayi kompiang itu elek. Jelas, tak bisa enggak? Daripada waktu dia dewasa, dia bisa menghargai kompiangnya. Saudara, kalau pelajaran itu sukar, yang penting sudah tahu pelajarannya benar ya. Kalau salah itu lain ceritanya. Nah, sudah tahu itu belajar benar,
maka saudara meningkatkan kemampuan mendengar, harus. Saya meningkat dari punyanya Lubel Calvin, barang Calvin, Calvin jangan gampang. Satu yang sukar setengah mati, John Owen, rajanya penulis sukar. Gak ada yang lebih sukar dari dia, sepanjang yang saya tahu. John Owen itu seorang yang jenius. Umur 12 dia masuk college, masuk universitas pada usia 12 tahun. Dan dia orang Inggris ya, jadi ibu bahasa Inggris. Tapi dia belajar Yunani, Ibrani, Latin yang merupakan bahasa teologi pada abad pertengahan. Begitu mendalam sampai dia sebagai orang Inggris tidak lagi berpikir dalam bahasa Inggris, tapi berpikir dalam bahasa Latin. Lalu terjadi suatu keanehan pada waktu dia nulis, mikirnya bahasa Latin, nulisnya bahasa Inggris. Maka terjadi segala macam kekacauan. Jadi kalau saudara baca bukunya John Owen, mumet setengah mati ya. Karena mikirnya Latin, nulisnya Inggris, mesti kacau saudara. Nggak bisa enggak. Mikirnya Indonesia, nulis Inggris juga kacau. Inggrisnya gak karu-karuan. Ini mikirnya Latin, nulis Inggris juga gak karu-karuan. Jadi kalau baca bukunya dia, jangankan saya yang bahasa aslinya bukan bahasa Inggris, orang Amerikanya baca bukunya John Owen setengah mati. Sudah kalimatnya panjang, teologinya wangil setengah mati. Satu khotbah bisa 40 halaman. Saya tidak habis pikir gimana dia khotbahkan. Teman saya Amerika, saya baca Inggris kan pelan dan bukan bahasa sendiri. Teman saya Amerika langsung baca satu halaman, tak time sama saya waktunya. Kalikan 40, khotbahnya 40 halaman. Saya perkirakan dia khotbah antara 2,5 sampai 3 jam. Dan tingkat kesukarannya 5 sampai 10 kali lipatnya saya. Saya sering pakai poin 1 ya, lalu A, B, nanti ada 1 kecil, 2. Dia juga seperti begitu. Cuma kalau saya poin 1-nya nih kecil-kecil, dikit-dikit ya. Punya dia 1 itu bisa 2 halaman. Nanti poin 2. Tadi apa sih? A, B ini mana deh? Bingung baca. Ini saya ambil B. 1-nya lagi, 2-nya 10 halaman bedanya. Cuma lari lagi setengah mati. Waduh, baca bukunya setengah mati. Orangnya terlalu pintar, sehingga akhirnya jadi seperti itu. Kadang-kadang baca tulisannya dia 3 halaman sudah ya. Saya tidak ngerti baca. Bolak-balik gak ngerti maksudnya dia ini apa tuh. Sampai kuas saluta saya, taruh nis prai. Bahasa sing lain gampang. Besok segar lagi, tak pelajar lagi. Saya gak ngerti. Butuh 3 hari, tak ulang balik. Baru saya ngerti. Oh, dia maksudkan itu. Lah, begitu. Oh, ngerti. Kayak dapat berlian. Boleh percaya boleh enggak? Betul-betul merasa dapat kekayaan rohani luar biasa. Dalamnya dia gali itu saudara. Wah, kalau dia bahas ayat kayak peres habis, tak ada ampasnya lagi, tak habis total, tak bisa diapa-apakan lagi ayatnya. Kalau saudara mau kerikil, gampang saudara, tinggal keluar dari embong kerikil sama warakar. Mau berlian, ya kecuali ada orang ceblok berlian nih, ya. Kalau enggak bakal nemu di atas saudara. Gali tambang 2 lem, butuh ceripaya luar biasa. Firman juga saudara. Mau kerikil, gampang. Tak parah-parah di mana-mana ada. Tapi mau yang betul-betul firman yang dalam, yang sangat berharga, nggak bisa kalau saudara nggak mau jeripaya, mikir dan sebagainya. Hamba Tuhan, orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan ya, saya bilang, kamu jadi hamba Tuhan, nggak bisa nggak. Bahasa Inggris itu mutlak harus. Nggak mau bahasa Inggris mau gimana? Bukunya bahasa Inggris KB. Kamu nunggu terjemahan. Pertama yang diterjemahkan tidak banyak. Kedua yang menerjemahkan belum tentu benar. Kalau orang menerjemahkan buku teologi ya tidak cukup dia ngerti bahasa Inggris. Menurut saya dia mesti pintar bahasa Indonesia, Inggris, pintar Indonesia juga tentu saja. Kalau tidak ya menerjemahkan Indonesia. Soalnya kalau Inggris yang ngerti Indonesia nggak tahu apa. Akhirnya tetap harus lihat kamu juga. Nggak tahu Indonesia apa. Lalu dia mesti ngerti bahasa teologi ya, karena bahasa teologi seringkali lain. Lihat Grace ya. Kamus Inggris Indonesia itu yang siapa namanya orang itu namanya
John McEchols apa pembus apa. Dia artinya apa ya? Lemah gemulai, bobo. Grace, lemah gemulai. Gak cocok belas. Kok jauh sama sekali sudah. Dan banyak istilah-istilah teologi tarik di situ. Bagus saudara. Providence apa? Pemeliharaan. Providence pemeliharaan sebagian untuk saudara. Sangat sebagian sangat kecil. Providence bukan itu, artinya sama sekali bukan itu. Ini bahasa teologi ya. Jadi orangnya harus ngerti teologi ya. Keempat, orangnya harus ngerti Alkitab versi King James. Karena penafsir-penafsir banyak gunakan itu. Bahasanya King James itu aneh. Bahasa Inggris kuno. Harus ngerti itu, kalau enggak bisa terjemahkan. Nah saudara, ada orang yang tidak mau ikut PA atau GSM karena terlalu sukar. Ini tidak maju saudara dalam kemampuan mendengar. Maksudnya kalau tidak ngerti, mau ada makalahnya, baca lagi, dengarkan lagi DVD-nya, dibeli, lihat ulang-ulang sampai ngerti. Nah itu perjuangan saudara. Harus. Kalau saya lakukan terus-menerus, saudara akan maju dalam kemampuan mendengar. Makin lama makin gampang. Makin lama makin gampang, pasti. Tinggal mau ngelatih diri, ya atau tidak. Karena soal poin C ya. Mendengar tapi tidak tekun. Ini dengar yang salah lagi saudara. Dengar, tidak tekun. Al-Quran 19 ayat 27. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Nah ini diterjemahkan sangat beda-beda ya. King James menerjemahkan begini. Berhentilah anakku untuk mendengar ajaran yang menyebabkan kita menyimpang dari kata-kata pengetahuan. Jadi King James menyuruh untuk berhenti mendengar ajaran yang sesat atau ajaran yang salah. Tapi NIV, berhentilah mendengar instruksi anakku, dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Lainnya, NIV juga, berhentilah mendengar anakku pada disiplin, dan engkau akan tersesat dari kata-kata pengetahuan. Jadi NIV dan NIV menunjukkan bahwa orang yang berhenti mendengar atau berhenti belajar firman Tuhan dijamin akan tersesat. Saudara, karena itu tempoh hari Bu Durce pernah ngomong, dia dengar Stephen Tong ngomong, dulu saya banyak belajar, sekarang saya cuma mengeluarkan apa yang sudah saya pelajari. Kalau kata-kata itu benar, dia calon tersesat, tidak peduli dia Stephen Tong. Tidak bisa saudara, saat dimana kita merasa cukup, lalu kita tidak dengar lagi. Tidak ada orang sekuat apapun yang cukup kuat. Mulai sekarang aku sudah usahakan. Amblas dalam firman juga cukup punya pengertian. Mulai sekarang langsung belajar, sesat. Itu jaminan ayat ini. Jadi saudara, mendengar dengan tekun itu harus. Lah banyak orang, wah kayak dulu waktu stage dibuka ya, wah ngambil 4 fak tiap minggu, 5 fak. Tapi setahun atau 1 tahun setengah pensiun. Lah saudara, ini dengar yang tidak tekun tidak bisa. Saudara, dengar dan belajar terus sampai bertemu dengan pengarang Alkitab muka dengan muka. Nah, waktu enggak. Karena kedua saudara, kalau kita sudah mendengar, belajar tentang mendengar ya. Sekarang mendengar tapi tidak melakukannya yang akan dipersoalkan. Pertama poin A, perumpamaan tentang 2 orang yang membangun rumah. Ayat 48, 49 saya kira tidak usah kita baca ulang ya. Saudara, William Buckley mengatakan bahwa pada musim panas sungai-sungai di sana tuh kering, sehingga pada tepinya hanya ada pasir. Kalau saudara lewat porong, jembatan porong lama tuh ya, nah melihat kali porong nek wayang kering, wah bisa ditanduri segala macam, hampir ada air. Tapi pada musim hujan, porong bisa hampir. Dan ini juga di sana juga pada musim hujan sungai penuh mengalir dengan deras. Nah orang yang membangun di atas pasir itu memang mudah dan cepat. Waktu sungainya kering di pinggir, bangun cepat gampang, tapi barang airnya meluap amblas. Sebaliknya orang yang bijaksana kan membangun di atas batu, sukar lama tapi aman. Nah saudara, orang yang cuma dengar tapi tidak taat, seperti bangun di atas pasir, mau gampangnya, mau enaknya, nyari enaknya. Saudara, hidup Kristen tidak nyari enaknya, nyari benarnya. Dan itu sukar. Digambarkan Yesus jalan sempit yang jalan lebar menuju kebinasaan. Kalian mau yang mana? Saudara, mengapa orang mau membangun rumah di atas pasir? Pertama saudara, dia tidak mau kerja keras, cari gampangnya. Nah, saya berikan beberapa komentar ya. Bahwa betul demikian, mungkin lebih mudah untuk mengambil jalan kita daripada mengambil jalannya Yesus.
tetapi akhirnya adalah kehancuran. Jalannya Yesus merupakan jalan kepada keamanan di sini dan di alam baka. Spurgeon berkata demikian, dari kedua rumah saya tidak meragukan bahwa yang satu dibangun dengan kesukaran yang jauh lebih sedikit daripada yang lain. Menggali fondasi pada batu yang keras seperti yang telah saya katakan membutuhkan waktu, tapi juga menyangkut kerja keras. Bukan cuma waktunya lama, tapi juga kerja keras, saudara ya. Spurgeon berkata lagi demikian, ia memintamu untuk bertobat dari dosa, percaya pada darahnya, mengasihi firman-Nya dan mencari kekudusan. Tetapi adalah jauh lebih mudah untuk mengagumi hal-hal ini tanpa mengikutinya dalam hidupmu. Membuat-buat pertobatan dan iman tidaklah sukar, tetapi kesalahan yang asli merupakan pekerjaan hati. Digunakan kata heart hati ya, work, yang mungkin merupakan permainan kata dengan heart, keras, work, dan membutuhkan pemikiran, perhatian, doa, dan sikap berjaga-jaga. Percayalah, agama yang sungguh-sungguh bukanlah permainan atau kesenangan. Saudara, jadi Kristen yang cuma senang hura-hura, saya cocoknya di gereja yang karismatik. Pasti tidak cocok di gereja sini. Dan saya tidak mengajarkan Kristen hura-hura. Belajarnya sudah sukar, mentaatinya lebih sukar. Nah, saudara kena sukarnya belajarnya, tok sudah ngomel. Nah, ini mentaatinya tidak tambah ngomel 7 turunan. Belajarnya ini masih tidak ada apa-apa kesukarannya. Mentaatinya, menjalankannya 1000 kali lebih sukar. Jadi yang ngomel tentang mendengarnya sudah angel. Wah, sudah tidak usah diharapkan bakal mentaati, saudara. Spurgeon berkata lagi demikian, mahkota dari kemuliaan kekal tidaklah dimenangkan tanpa pergumulan. Juga hadiah untuk panggilan kita tidak diterima tanpa berlari, tetapi hanya dengan membuat pengakuan kudus dan mempraktekkan hal-hal lahiriah. Seseorang membayangkan bahwa akan dihasilkan hasil yang sama seperti kalau ia mencari Tuhan dengan segenap hati dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seandainya itu benar, maka ada jalan yang lebar ke sorga, dan setan sendiri akan menjadi seorang yang menuju tempat kudus. Ini omongannya sinis sekali ya, tapi benar, saudara ya. Terbayangkan sana, dengan santai-santai bisa sampai. Jangan terlalu berharap. Kalau mau ikut jalannya Tuhan, jalannya kecil, sukar, sangat sukar. Teologi kemakmuran mengajarkan jalan lebar, penuh bunga pertaburan. Wah, lancar. Atau dia cuma penipu tok, atau dia tidak pernah ikut Kristus. Karena kalau dia pernah ikut Kristus, dia tahu ikut Kristus tidak seperti itu. Percaya Kristus. Lebih lagi sejak saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, makin lama makin merasa seluruh dunia nabrak saya. Poin kedua, saudara, mengapa dia pakai cara itu? Dia mau rumah itu cepat jadi. Nah, cepat jadi bisa cepat dienggoni gitu ya. Ini kata-kata dari Spurgeon ya. Satu dari mereka membangun rumah mereka secara lebih cepat dari yang lain. Tetapi semua ketergesa-gesaan tidak baik. Dan ada orang-orang yang berjalan terlalu cepat. Pengaku-pengaku yang tidak sehat seringkali sangat cepat dalam apa yang mereka duga sebagai pertumbuhan rohani mereka. Kemarin mereka belum bertobat, hari ini mereka menjadi orang percaya, besok mereka mulai mengajar, dan hari berikutnya mereka menjadi sempurna. Mereka muncul dalam satu malam, dan seringkali seperti pohon jaraknya Yunus, mereka binasa juga dalam satu malam. Yunus 4:10. Mungkin ada orang-orang yang bergabung yang meratap dengan sedih karena ia mengalami kemajuan yang sangat pelan dalam kasih karunia. Teman, engkau sedang membangun dengan pelan-pelan. Tetapi kalau kemajuan itu pasti, maka engkau tidak punya alasan untuk menyesali penggalian yang dalam itu. Engkau tidak punya alasan untuk bersedih bahwa engkau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai pada damai daripada temanmu yang tergesa-gesa itu. Jika damaimu akan bertahan sampai kekekalan, sementara pengharapannya merupakan sesuatu yang ada di alam khayalan, disingkirkan oleh angin. Sudah banyak ya orang seperti ini ya. Kemarin mereka belum bertobat, hari ini mereka percaya, besok mulai ngajar khotbah, besoknya lagi sempurna. Bertobat, orang-orang Kristen yang bodoh saya kira ya, yang mengarahkan dia. Wah, suruh kesaksian, panggil sini, panggil sana, khotbah sini, khotbah sana. Kalau teologi saja tidak, dia teologi aja, sana ilmunya lain, saudara. Tidak cocok belas.
Apa jadi terlalu jadi pengkhotbah? Nah, saya jadi pendetanya tak suruh kategorisasi dulu. Ngajar, jangan. Kesaksian boleh sedikit-sedikit, ngajar, dah. Tapi saudara, dia diarahkan cara salah. Kepalanya jadi gede, akhirnya jadi justru tidak karu-karuan. Kalau saudara Spurgeon mengatakan lagi demikian. Ini banyak saya kutip dari Spurgeon, kata-katanya bagus-bagus ya. Orang-orang yang bertumbuh dengan cepat ini tidak pernah bertanya, apakah agamaku telah mengubah kelakuanku? Apakah imanku disertai dengan hidup yang baru? Apakah roh Allah tinggal di dalamku? Apakah aku adalah seperti yang aku akui? Atau apakah aku adalah seorang pengaku blasteran? Tidak. Dia menyingkirkan semua pertanyaan dan menganggapnya sebagai pencobaan dari setan. Ia menganggap benar setiap hal yang baik dan menyatakan bahwa semua yang berkilauan adalah emas. Ia telah bergabung dengan gereja, ia telah melayani Allah, ia membanggakan pencapaiannya, ia membayangkan bahwa ia sempurna. Tetapi apakah bangunan yang bertumbuh cepat ini aman? Adalah lebih baik untuk gemetar di hadapan firman Allah daripada secara berani menganggap benar tanpa bukti. Adalah lebih baik untuk menjadi takut bahwa kita akan ditolak daripada mengeraskan dahi dengan keyakinan yang sia-sia. Saya tidak berarti bahwa orang itu tidak boleh punya keyakinan keselamatan ya. Saya percaya itu ada. Tapi maksudnya terlalu cepat yakin padahal tidak ada bukti apapun kalau dia itu orang beriman, hidupnya tidak berubah dan sebagainya. Itu ngomong kosong. Jadi ada banyak orang yang wah, kalau dia ragu-ragu, sebetulnya itu tanda tidak beriman. Dia bilang, ragu-ragu ini godaan setan. Aku beriman kok. Menghibur diri. Saya pikir ada gunanya. Nah, memang ragu-ragu lebih baik diakui. Lebih bagus jadi kayak Thomas. Yesus bangkit, gak percaya. Telah cocokkan jariku ke lubang pakunya, cocokkan tanganku ke sisir ke lambungnya, gak bakal percaya. Lebih baik jadi gitu terang-terangan daripada sok percaya. Ya. Yesus bangkit, ya bangkit. Tapi dalam hatinya ada keraguan-keraguan. Wis nek ngomong rek. Aku nek ngomong pergi Pak Budi dianggap Kristen KTP Soro dimasukkan khotbah. Memangnya saya gila. Lebih baik ngomong kalau memang ada keraguan daripada saudara yakin no, sok yakin padahal nanti keliru semua. Yang ketiga saudara, apa sebab dia melakukan pembangunan yang cepat itu? Dia berpikiran pendek. Pokoknya sekarang enak, cepat yang enak, nanti urusan belakang. Barclay berkata demikian, dalam setiap keputusan dalam kehidupan ada pandangan yang pendek dan pandangan yang jauh. Berbagai orang yang tidak pernah menukarkan hal-hal baik di masa yang akan datang dengan kesenangan masa kini. Saudara, memang selalu begitu ya. Mau senang sekarang atau senang nanti. Sukar diambil senang dua-dua saudara. Nek mau senang sekarang, nanti esoro. Nek mau sekarang soro, nanti senang. Lazarus dan orang kaya contoh yang sangat menyolok ya. Lazarus hidup dalam dunia setengah mati, tapi dia orang beriman. Mati, dia senang. Orang kaya, wah enak saudara, hidupnya luar biasa makmur. Mati, dia jadi pengemisnya daripada Lazarusnya waktu di dalam kehidupan. Ngemis air satu tetes pun tidak dikasih. Saudara pikirkan ya, mau soro sekarang enak nanti atau terbalik, pilih yang mana? Orang seringkali urusan dalam cari duit ya, ini yang cilaka ya. Duit ini seringkali membuat kita itu sudah matanya hijau, sudah wis pokoknya nek urusan duit Tuhan mengira di sini. Di gereja kau Tuhan, urusan bisnis kau gak ngerti apa-apa. Kau rohani tak ngertinya. Urusan bisnis bukan urusanmu. Tidak bisa saudara. Dalam segala kehidupan kita jadikan dia Tuhan. Sekarang poin B saudara. Yesus memberikan perumpamaan sebagai penutup khotbah di bukit, karena dia ingin mereka tidak sekedar menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman. Saya mendengar penting, tapi dengar tahu tidak bisa. Mendengar lakukan. Taat sempurna tidak bisa, tapi kita berusaha menjadi sempurna harus. Yakobus 1:22-25.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama, perhatikan ya, seumpama apa? Seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Yang saudara lihat cermin ya apa? Lihat, langsung lihat, langsung pergi. Begitu. Oh, enggak. Nah, lihat Meliana deh, fitness. Cermin, mukanya cermin gak mari-mari sudah. Ya. Dan biasa, semua yang latihan juga. Dilihat, wah, gimana gitu ya. Saudara, itu yang belum lihat cermin tuh kamu kepingin tahu apa tandanya sudah bagus di mana, jeleknya di mana kan gitu. Lu nih, baru lihat dipakai loh. Lu lihat kayak apa lihat cermin, kok lihat hari lah. Apalagi nih baru bangun terus mau pergi dan pakai lihat cermin begini toh. Wes kepet-kepet, mau rambutnya ruar-ruar semua kak karu-karuan, amburadul kabeh, pergi dari jalan. Lalu saya terus ya, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Firman didengar, setelah itu berusaha dilaksanakan. Jatuh, usaha lagi. Jatuh lagi, usaha lagi. Dekatnya tidak gampang, melaksanakannya jauh lebih tidak gampang. Dalam tafsiran tentang Yakobus 1 ayat 22, Thomas Manton ini seorang penafsir reform berkata demikian, mendengar itu baik, tetapi kita tidak boleh merasa aman dalam hal itu. Sang Rasul berkata, janganlah hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang mendengar khotbah demi khotbah, mendengar banyak tetapi tidak mencernanya dalam pikiran mereka. Nek pulang dari rumah, dari gereja itu di mobil, kalau saudara ada barengannya ya, mau ngomong no firman tadi apa, tapi banyak yang begitu keluar wis lali. Tanya ngomong apa Pak Din? Bolah doa pokoknya. Lah kalau saudara diskusikan, masuknya lebih mendalam hati saudara, supaya bagus. Jangan berkata demikian. Setan pasti selalu tersedia pada saat-saat seperti itu, supaya ia bisa membimbing pertobat-pertobat muda untuk menggantikan Injil pertobatan dengan suatu pertobatan terhadap mana kita harus bertobat. Perhatikan ya kata-katanya. Injil pertobatan digantikan dengan suatu pertobatan terhadap mana kita harus bertobat. Tentu saja pertobatan palsu itu ya. Dan iman dari orang-orang pilihan Allah dengan suatu kesombongan atau mimpi yang sia-sia untuk kasih kepada Allah yang merupakan pekerja dari Roh Allah yang membawa kasih sayang biasa terhadap pendeta. Bukan tidak boleh mengasihi pendeta, tapi kalau saya mengasihi pendeta tanpa mengasihi Allah, nonsens yang tidak ada gunanya, saudara. Pencobaan yang umum adalah bukannya bertobat dengan sungguh-sungguh, tetapi membicarakan pertobatan. Bukannya percaya dengan sepenuh hati, tapi mengatakan aku percaya tanpa percaya. Bukannya sungguh-sungguh mengasihi, tapi bicara tentang kasih tanpa mengasihi. Bukannya datang kepada Kristus, tetapi berbicara tentang datang kepada Kristus. Dan mengaku datang kepada Kristus, tetapi tidak datang sama sekali. Kata-kata ini bandingkan ya, yang satu palsu, yang satu asli. Pikirkan baik-baik, saudara lebih banyak yang mana? Mungkin setiap orang pernah melakukan yang palsu, mungkin. Tapi terus-terusan palsu, ya saudara memang palsu Kristennya. Yang kadang-kadang tok ya maklum. Tapi kita kurangi yang palsu-palsu itu. Memang mendengar tapi tidak melakukan sangat memungkinkan seseorang yang belajar kitab suci tidak datang kepada Yesus ya. Seperti yang Yesus sendiri katakan tentang orang-orang Yahudi. Coba kita baca ayat ini ya. Ya, Yohanes 5, 39, 40. Kamu menyelidiki kitab suci, kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Nanti itu ya. Ini kata-kata olehnya ini yang tidak habis pikir. Kenapa kok bisa nyanya berbesar? Ini mesti salah
Saya tidak mungkin salah karena ini copy paste ya, tapi programnya yang salah. Perlu juga dicamkan bahwa mendengar tapi tidak taat bukan hanya tidak berguna, tapi bahkan merugikan ya. Tapi kan mendengar tidak taat itu cuma netral ya, nol. Nah, bukan nol, saudara, minus. Kenapa saudara? Dengar tapi tidak taat, dengar saya ngerti lah tidak taat, itu hukumannya berat saudara. Mending orang yang tidak tahu, tidak taat, hukumannya ringan. Tidak tahu tapi tidak taat dulu dihukum deh, tapi lebih ringan. Tahu, tidak taat, hukumannya berat. Mari kita lihat ya. Lukas 12:47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tahu banyak, tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tidak tahu sedikit, banyak tahu banyak hukumannya. Setiap orang yang kepada banyak diberi, daripada yang akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripada yang akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, makin ngerti makin dituntut, saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja ini banyak ngerti firman, jangan lalu lihat orang dari gejalanya tidak terlalu ngerti firman, loh dia bocok. Nah gitu apa yang bocok? Dia orang tidak ngerti firman, bocok Tuhan hitung 1 ceret dosanya. Kita ngerti banyak, Tuhan hitungnya ceret. Setiap kita bocok 1 kali hitung 4, dia bocok 1 kali hitung 1. Lalu saudara sekarang jangan jadi orang pinter ya. Oh, mulai gitu pergi gereja saya nggak ngajar firman aja goblok. Jadi enak dihitung titik. Tuhan sudah menyuruh saudara belajar firman, saudara sengaja mau tidak nurut, itu dosanya gitu berat, sengaja. Hal yang ketiga saudara, ketaatanlah yang membedakan orang Kristen yang asli daripada yang palsu. Apakah saudara adalah orang yang berseru Tuhan, atau saudara adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tapi kalau saudara tidak taat firman, saudara bukan orang Kristen ya. Saudara berseru Tuhan, saudara dengar firman, saudara apa saja lah, rajin ke gereja, tapi kalau tidak taat, blas, dalam arti blas ya, sama sekali tidak ada keinginan mentaati Tuhan, saya bukan orang Kristen. Ketaatan, sungguh-sungguh taat, bukan karena apa orang dan pakai tai betul, kepingin mentaati Tuhan, itu yang membedakan Kristen dan bukan Kristen. Calvin berkata demikian, karena seringkali suka untuk membedakan pengaku Injil yang benar dan pengaku Injil yang salah, Kristus menggunakan suatu perbandingan yang indah untuk menunjukkan di mana perbedaan utama terletak. Jadi saudara, renungkan, saudara ada keinginan taat atau tidak dalam hal apapun. Dalam hal bicara jujur, dalam hal kerja secara jujur, dalam hal apa saja saudara. Ya, adakah keinginan taat, ya atau tidak? Nah, ada di sini kepingin taat, di situ enggak, di sini kepingin taat, di situ enggak. Itu Kristen. Nah, semua tidak ada keinginan taat, nonsense itu Kristen. Tidak ada Kristen model kayak gitu. Mengharapkan sempurna, enggak ada yang sempurna. Tapi memang kita masih maju. Oh, sudah Kristen, katanya pokoknya sudah Kristen, gak usah maju. Enggak, yang tetap tidak taat ini tetap pasti diperbaiki. Tapi pokoknya kalau sudah ada hal-hal di mana kita berusaha taat, betul-betul dari dalam, itu sudah Kristen. Dan tetap semua orang dituntut maju dalam pengudusan. Tidak ada yang terkecuali. Kita semua tidak sempurna. Dan maju menuju kesempurnaan. Tapi yang tidak ketaatan belas. Jangan berusaha taat. Saudara percaya Kristus dulu. Karena saudara belum orang Kristen. Spurgeon berkata demikian, hati-hatilah untuk tidak memakai pakaian domba tanpa mempunyai sifat domba. Hati-hatilah untuk tidak mengucapkan Tuhan, Tuhan, sementara engkau adalah pelayan dosa. Saudara, kalau kita menilai diri kita sendiri itu mesti objektif ya. Nilai diri kita sendiri kadang-kadang kita bisa terlalu murah hati, dilulus cepat-cepat, rugi sendiri saudara. Kadang-kadang terlalu keras, waduh aku ini kayak gini, dosa itu bukan Kristen deh. Itu rugi juga. Harus fair dalam menilai diri sendiri. Nah dituntut sempurna, baru namanya Kristen, tidak. Tapi harus ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, saya bukan Kristen. Kalau ada perubahan, saya sudah Kristen. Tapi itu tuntut untuk lebih maju. Semua kita tanpa kecuali. Jadi sudah menilai diri sendiri ya, maupun orang.
Jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Dua-dua salah, saudara. Spurgeon berkata lagi demikian, jangan percaya bahwa dirimu sudah diselamatkan dari dosa, sementara kau sedang hidup dalam dosa. Laki-laki Spurgeon, saudara. Pendengar yang kekasih, jika engkau ingin membangun di atas batu, usahakanlah supaya engkau mempunyai perasaan yang benar tentang dosa. Dimanapun ada iman yang benar kepada Yesus, di sana ada kejijikan atau kebencian terhadap dosa. Iman tanpa penyesalan tentang dosa adalah iman yang mati dan tak berharga. Pada saat saya bertemu dengan pengaku-pengaku yang meremehkan dosa, saya merasa yakin bahwa mereka telah membangun tanpa fondasi. Orang-orang berdosa yang betul-betul diampuni merasa takut terhadap penampakan kejahatan, seperti anak-anak takut kepada api. Pertobatan yang semu selalu membimbing pada kehidupan yang ceroboh. Mestinya mungkin saya bacanya pelan-pelan ya, tapi waktunya tak menutupi. Spurgeon lagi, banyak hal yang disebut orang sebagai iman, tetapi sebetulnya bukanlah iman yang berharga dari orang-orang pilihan Allah. Kepercayaan yang sungguh-sungguh pada Yesus Kristus dipalsukan dalam 1000 cara dan sering ditiru dengan begitu persis, sehingga hanya dengan pemeriksaan diri yang teliti engkau bisa menemukan tipuannya. Di satu sisi, saudara, jangan terlalu keras nilai diri sendiri. Di sisi lain, hati-hati jangan sampai tertipu oleh diri sendiri. Mengira diri sendiri sudah Kristen, mengira sudah percaya, tahu-tahu pada waktu mati, lah kok panas, kaset telat. Sekarang kita masuk poin keempat dan terakhir. Akhir dari orang Kristen yang tidak taat. Ayat 49 akhir, hebatlah kerusakannya. Itu akhirnya. Orang Kristen yang tidak taat belas, hebatlah kerusakannya. Mari kita bandingkan dengan teks ini, Matius 7, 21-23. Bukan setiap orang yang berseru baru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kata-kata sampai diucapkan kepada kita pada akhir zaman, matilah saudara. Dan ini orang yang berkata, Tuhan, Tuhan. Mereka usir setan demi nama Yesus. Mereka lakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Mereka bernubuat demi nama Yesus. Melakukan banyak macam hal demi nama Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah kenal mereka. Kalau orang Amin bilang ini orang Kristen, pelayan Tuhan, tapi lalu murtad, omong kosong. Kalau murtad tapi dulu pernah Kristen, mana Yesus bisa bilang aku tidak pernah mengenal kamu? Mestinya Yesus akan bilang, dulu aku kenal kamu, sekarang enggak kok. Tapi Yesus bilang, aku tidak pernah kenal. Orang-orang ini bukan Kristen lalu murtad, mereka tidak pernah Kristen. Kelihatannya Kristen, dan kalau lihat konteksnya mulai ayat 15, jelas konteksnya nabi palsu. Jadi orang nafsirkan ini ngawur saja, nak karu-karuan kalau bilang ini adalah orang Kristen pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh lalu murtad. Nonsense lah. Tidak ada hal seperti itu. Saya kutip lagi Spurgeon, jika engkau kalah dalam pertempuran, engkau bisa berperang lagi dan menang dalam pertempuran yang lain. Jika engkau gagal dalam bisnis, engkau bisa memulai lagi dalam perdagangan dan mendapatkan kekayaan. Tetapi jika engkau kehilangan jiwamu, maka kehilangan itu tidak bisa ditebus atau diperoleh kembali. Sekali hilang, hilang selama-lamanya. Tidak ada kesempatan yang kedua. Saudara, ada orang yang percaya adanya second chance ya, kesempatan yang kedua. Nanti kita mati, diinjili Yesus lagi. Itu ajaran sesat. Kalau itu benar, saya orang pertama yang mandek Injil. Gila apa saya nginjil? Toh nanti diinjili Yesus kok. Buat apa saya nginjil? Kita semua disuruh nginjil. Karena memang kesempatan nginjil, kesempatan diinjili, kesempatan percaya hanya dalam hidup ini. Begitu kematian menjemput kita, tidak ada lagi kesempatan nginjil, kesempatan diinjili, kesempatan bertobat. Tidak ada. Sekarang bertobat, karena kalau kematian itu datang dan kita tidak tahu kapan datangnya, itu repotnya saudara ya. Kalau kematian itu datang,
dan saudara tidak punya juru selamat, saudara orang berdosa yang tidak punya penebus dosa. Saudara orang berhutang yang tidak punya pembayar hutang. Saudara membayarnya sendiri di neraka selama-lamanya. Yang belum pernah cepat percaya sebelum saudara terhilang selama-lamanya. Baca lagi berkata demikian, carilah juru selamat yang jati, dan janganlah puas sampai engkau memiliki dia. Karena jika engkau terhilang, kehancuranmu akan mengerikan. Oh, lautan itu, lautan api maksudnya. Pernahkah engkau membaca kata-kata akan dilemparkan ke dalam lautan api, yang adalah kematian yang kedua? Lautan api dan jiwa-jiwa dilemparkan ke dalamnya. Gambaran ini mengerikan. Ah, kata seseorang, itu merupakan gambaran atau kiasan. Ya, aku tahu itu. Dan suatu kiasan hanyalah merupakan bayangan dari kenyataannya. Jadi, jika bayangannya adalah lautan api, bagaimana kenyataannya? Jadi, jika kita hampir tidak tahu untuk memikirkan ulat yang tidak pernah mati dan api yang tidak terpadamkan, dan tentang lautan dengan gelombang apinya yang mendidih, yang menghantam jiwa-jiwa yang tidak bisa mati dan tanpa harapan, bagaimana kira-kiranya kenyataan dari neraka? Penggambaran kitab suci merupakan suatu penurunan, perendahan pada kebodohan kita. Pernyataan sebagian dari misteri yang tidak bisa diukur. Tetapi jika ini begitu mengerikan, bagaimana kenyataannya? Para pendengarku, janganlah mengusahkan dan mencobai Allahmu. Janganlah mengabaikan keselamatan yang besar, karena jika engkau melakukannya, engkau tidak akan lolos. Orang kalau dikasih tahu neraka, oh cuma simbol kok itu api. Iya benar simbol, saudara. Pikir tambah ya, surga itu juga digambarkan simbol ya. Jualannya emas, permata itu baca di Wahyu 21. Apa surga ada emasnya dan permatanya? Saya jamin tidak ada belas. Lalu kenapa digambarkan? Yohanes waktu melihat surga, dia tidak bisa gambarkan, tidak ada barangnya di sini. Dia gambarkan seindah yang dia bisa. Ambil saja permata untuk menggambarkan. Apa surganya seperti itu? Tidak mungkin. Itu cuma penggambaran. Jadi surganya bagaimana? Lebih indah dari gambarannya pasti. Lah, nerakanya bagaimana sekarang? Nerakanya juga simbol? Ya. Gambaran? Ya. Gambarnya mengerikan. Aslinya gimana? Kalau surga, surganya indah gambarannya, aslinya lebih indah. Kalau neraka, gambarannya mengerikan, aslinya lebih mengerikan. Kita tidak tahu bagaimana. Kalau saya suruh ceritakan neraka bagaimana sesungguhnya, tidak mungkin tahu barangnya di sana tidak sama dari sini. Itu semua simbol. Tapi yang jelas mengerikan. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang tidak taat. Pengakuan tentang ketuhanan Yesus itu bagus. Belajar firman Tuhan itu bagus. Tetapi semua itu harus disertai ketaatan pada firman Tuhan. Saya tidak ya dengar ini. Saya tidak mengajarkan keselamatan karena ketaatan. Tidak. Keselamatan itu hanya karena iman. Tapi kalau iman itu benar, ketaatan itu mesti ada. Kalau ketaatan yang tidak ada, jangan bilang aku percaya Yesus. Gombal. Yang belum percaya Yesus, percayalah, ketaatan akan muncul. Yang sudah percaya dan sudah ada perwujudan ketaatan, taatlah, makin lama makin teman, majulah dalam pengudusan. Kita berjuang bersama-sama. Saya mengajak, bukan saya memerintahkan seakan-akan saya tidak butuh. Tidak. Saya juga kurang. Ada banyak hal di mana saya buruk. Semua kita punya kekurangan. Tidak ada dari kita yang sempurna. Mari kita maju bersama-sama. Tapi pokoknya kita Kristen sungguh-sungguh. Yang belum Kristen jangan berusaha maju dalam ketaatan. Tidak bisa. Percaya dulu. Tapi kalau sudah percaya, mari kita bareng berjuang bersama-sama maju di dalam ketaatan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terpimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami sudah belajar banyak hal yang palsu dan yang asli. Kalau di tempat ini ada orang-orang Kristen yang palsu, apakah mereka tahu mereka palsu atau mereka tidak tahu mereka palsu? Karena begitu lihainya setan menipu. Tuhan tolong bukakan mata mereka yang tidak tahu. Dan bagi mereka yang tahu, tolong entah bagaimana mereka bisa percaya. Kami tahu iman itu anugerah. Kami mohon Kau anugerahkan kepada semua yang belum percaya di tempat ini, supaya semua menjadi percaya. Semua diselamatkan dari murka-Mu, dari neraka yang begitu mengerikan. Bagi kami yang sudah percaya,
Tolong kami rajin mendengar. Tolong kami berjuang untuk maju dalam kemampuan mendengar. Tolong kami bertekun dalam mendengar firman. Tapi Tuhan, di atas semuanya, tolong kami setelah mendengar dan mengerti, berusaha mati-matian untuk mentaati. Kami tidak akan pernah bisa mentaati secara sempurna, tapi tolong kami Tuhan, untuk maju dalam ketaatan dan pengudusan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.